Film kali ini kita akan membahas film thriller Don't Hang Up. Film yang bercerita tentang seorang ibu-ibu bernama Nyonya Colben yang dini hari ditelepon oleh orang yang tak dikenal yang mengaku dari kepolisian. Ia diinformasikan bahwa ada dua orang yang tak dikenal berada di dalam rumahnya. Kemudian ia diinstruksikan tetap berada di dalam kamarnya agar ia selamat. Namun anaknya berada di kamar lain. Tetap berkomunikasi dengan polisi itu, Nyonya Colben pun panik atas keselamatan putrinya. Sambil menangis karena situasi dari telepon genggam semakin panik, ia pun berpikir pendek dan pergi keluar kamar hendak menolong anaknya. Telepon genggam pun terjatuh tanpa dihiraukannya lagi. Tidak berapa lama, orang yang menelepon itu mengatakan ia hanya dikerjai oleh mereka, yaitu sekelompok orang konten creator yang sedang membuat konten prank demi mendapatkan viewer dengan channel yang bernama Prank Monkey 69. Setelah menguploadnya di media sosial, video mereka pun akhirnya viral di internet, mendapat banyak sambutan dari netizen. Di suatu hari Sam sedang bermain sosial media, muncul request pertemanan dari orang yang tak dikenalnya. Lalu mengabaikan hal itu, datang Brady, temannya satu geng Prank Monkey, mengejutkannya. Mengacau di rumah, Sam memesan pizza atas nama tetangganya hanya untuk menjahilinya saja. Brady seorang anak yang bandel dan iseng, semua orang pernah dijahilinya lewat telepon random ke orang-orang yang tak mengenalnya. Tanpa rasa bersalah sedikit pun sudah mengerjai orang lain. Berlanjut, bahkan candaan mengerjai orang lain lewat telepon pun mereka jadikan konten. Sampai pada penelepon berikutnya yang pada awalnya berbicara serius kepada mereka, namun karena bandelnya Brady, ia menjawabnya dengan nada bercanda. Petugas pizza datang ke tetangga Sam. Ternyata tidak disangka petugas pizza itu adalah teman mereka sendiri. Telepon kembali berdering. Panggilan telepon itu adalah dari orang tadinya yang telepon tidak senang atas perbuatan jahil mereka. Kemudian Brady memutuskan sambungan telepon itu, terus diteror oleh pria misterius yang menelepon mereka terus-menerus. Tetapi mereka mencoba mengabaikannya karena dianggap orang itu hanya tidak terima akan perbuatan mereka. Bahkan pria itu mengetahui nama Brady lengkap dengan alamat rumah dan seluk-beluk tentang mereka berdua. Makin penasaran dan mulai sedikit ketar-ketir memperkenalkan dirinya, yaitu Mr. Lee, mengancam mereka bahwa nanti malam ada sebuah pertunjukan yang menarik. Pintu rumah digedor dari luar, pertanda ada seseorang. Mereka mempersiapkan tongkat bisbol untuk melawan Mr. Lee. Setelah dibuka, ternyata itu adalah Peyton, teman wanita dari Sam yang sedang mengantar pizza. Sam dan Peyton sedang ada masalah tentang hubungan percintaan mereka. Mr. Lee mengancam mereka dengan memberikan foto ke HP-nya Brady. Terlihat seperti orang yang sedang terikat, yang tak lain dan tak bukan adalah kedua orang tuanya Brady. Itu adalah kejutan pertama dari Mr. Lee. Telepon terus berdering. Brady pun tidak bisa berpikir dengan jernih lagi. Mencoba menelepon pusat bantuan 911, namun apa yang terjadi? Telepon mereka sudah disadap oleh Mr. Lee, sehingga percuma jika mereka menelepon keluar. Mengancam jika keluar rumah, salah satu orang tua Brady akan mati. Pada layar televisi mereka melihat teman satu geng mereka dibunuh oleh Mr. Lee. Dan listrik rumah padam. Mencoba mencari tahu siapa yang berada di dalam rumah. Sam pergi memeriksanya
mengetahui bahwa temannya Mosley berada di pintu belakang rumah, telah terikat dan tewas kehabisan darah. Brady mulai bimbang memilih antara menyelamatkan orang tuanya atau mereka sendiri. Terlihat dari siaran ulang di televisi, Peyton diculiknya juga oleh Mr. Lee. Brady terus mengajak Sam untuk pergi saja dari sana, tetapi Sam tidak mau. Seperti ada yang disembunyikannya, mereka berdua pun berkelahi. Kemudian Mr. Lee memberikan pilihan untuk membunuh Brady atau menyelamatkan Peyton sebagai gantinya. Tiba-tiba listrik di rumah itu padam lagi dalam keadaan Brady sedang terikat. Teringat ada permintaan pertemanan di sosial medianya, yang mana itu adalah akun di mana terdapat aktivitas mereka yang sudah dipelajari sejak lama oleh Mr. Lee. Dan Sam terkejutnya lagi, terdapat video Brady sedang selingkuh dengan pacarnya yaitu Peyton. Ia pun langsung naik pitam kepada Brady karena mereka telah lama bersahabat, tega berselingkuh di belakangnya. Sam pun bingung apa yang mesti ia lakukan lagi, sampai ia melihat jam pada video penyanderaan orang tua Brady. Berbeda dengan jam di waktu sekarang, terdapat perbedaan karena video yang mereka lihat itu tidak disiarkan secara langsung. Mr. Lee menunjukkan fakta bahwa orang tuanya sudah dibantai olehnya. Mereka berdua bergabung kembali setelah terpecah belah oleh Mr. Lee untuk melawannya. Brady merasa berdosa telah berbuat salah kepada Sam, sehingga ia rela untuk berkorban jiwa dan raga. Brady mencari Tuan Lee sendirian di dalam rumah, sedangkan Sam berada di luar rumah melihat mobil yang mana Peyton disekap di dalam. Keadaan hujan deras, Mr. Lee akhirnya menampakkan diri dan menangkap Brady. Suara teriakan Brady membuat Sam bergegas menolongnya. Memasuki rumah, sangat berhati-hati untuk mencari Brady dan penjahat itu. Mengetahui keberadaan Mr. Lee, kemudian Sam menghajarnya dengan menusukkan pisau yang Mr. Lee bawa, hingga Mr. Lee tertusuk dan mati terkapar di tempat. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Sam melihat ada yang berbeda. Ternyata itu adalah Brady yang dipakaikan topeng oleh Mr. Lee. Waktu sudah terlambat, Brady kehilangan banyak darah. Akhirnya, Mr. Lee yang asli muncul di hadapan mereka dan menceritakan kenapa ia dendam sekali dengan mereka, sehingga ingin membunuh mereka semua satu persatu. Alasannya adalah karena video prank mereka beberapa waktu yang lalu terhadap Nyonya Colben. Sewaktu itu, Nyonya Colben adalah istrinya dari Tuan Lee, yang mana Nyonya Colben sangat ketakutan waktu itu sehingga berpikir untuk membunuh penjahat yang masuk ke rumahnya dengan sebuah pistol. Namun apa daya, yang tertembak olehnya adalah anak mereka yaitu Izzy. Dan istrinya pun akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Hendak membunuh Sam, suara tembakan pun terdengar. Setelah sadar, Sam masih hidup dan kedua tangannya memegang pistol dan pisau yang digunakan Mr. Lee untuk membunuh sahabat dan pacarnya itu. Polisi pun datang ke tempat, menangkap Sam dengan tuduhan membunuh mereka karena cemburu di buta api perselingkuhan. Dan akhirnya cerita pun tamat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mau menonton.